Siapa yang ingin sukses angkat tangan? Sukses beli saham angkat tangan? Sukses jual saham angkat tangan? Sukses cuan angkat tangan? Oke. Siapa yang siap gagal angkat tangan? Nah, ini ada 4 sama 1. Nah, mereka inilah calon-calon yang akan pertama sukses. Karena tidak ada dalam saham sukses tanpa merasakan kegagalan. Ya, ini merupakan salah satu yang selalu saya ingatkan, terutama kepada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman semua, bahwa sukses ini tidak pernah instan, tapi selalu melalui proses. Seperti juga ini senior-senior kita nih dari Kabar Bursa nih, ini luar biasa nih. Dari pendiri liputan6.com, ada Kanur, ada teman-teman dari Detik, semua sekarang tergabung di Kabar Bursa. Saya berharap media yang sangat segmented ini akan menjadi sukses. Dan valuasinya bisa 1 triliun maksudnya. Dan semuanya juga yang hadir, komunitas merasakan kesuksesan yang dijanjikan dengan berinvestasi secara syariah. Nanti juga ada dari OJK, tadi sudah ada dari Bursa Efek Indonesia, juga dari Bu Afiliani, dan tentu Pak Muhammad Asmi dan Kang Asep dan teman-teman. Siapa, saya mau tanya, yang pagi ini atau sore ini sudah berinvestasi di Bursa Efek Indonesia angkat tangan? Bukan, per hari ini maksudnya. Sudah ada ya, 2, 3 ya. Siapa yang merencanakan untuk berinvestasi di bursa? Angkat tangan. Nah, 3, 4, 5. Nah, hari ini sebetulnya, atau minggu-minggu ini, minggu-minggu yang penuh dengan tantangan. Karena bursa ini bergejolak luar biasa. Dan turunnya cukup signifikan. Sebetulnya kalau timing, ini adalah timing yang paling bagus untuk masuk di investasi di saham. Konsep pertama adalah begitu ada kekhawatiran, ada ketakutan di kalangan para investor, itulah saat terbaik untuk kita masuk untuk membeli saham. Karena biasanya sukses yang paling utama, paling dirasakan itu adalah kalau marketnya lagi turun dan akan bisa bergerak naik ke depan. Saya tapi ingin memulai dengan sebuah pantun nih, supaya semangat semua. Tadi MC belum kasih pantun. Tolong kasih cakepnya ya MC ya. Semuanya udah siap belum? Kasih cakep. Belum. Jalan-jalan ke kota tua. Cakep. Sambil menikmati sore yang cerah. Cakep. Mari belajar investasi saham sejak muda. Cakep. Agar masa depan cerah dan penuh berkah. Cakep. Langkah awal apa yang harus dilakukan oleh anak-anak muda untuk masuk ke bursa saham, memulai investasi di pasar modal berbasis syariah? Ada yang tahu? Ilmu. Salah. Mental. Prinsip-prinsip syariah dulu harus kita tekankan. Kita ingatkan bahwa pasar modal syariah itu harus bebas dari riba. Harus bebas dari bunga. Selanjutnya, bebas dari uncertainties, ketidakpastian atau gharar. Dan ketiga adalah hindari spekulasi saham goreng-gorengan. Ini paling banyak yang ada di bursa, saham yang digoreng. Mau dibawa kemana? Tanpa dilihat fundamentalnya. Jadi, masyir atau spekulasi itu harus kita hindarkan. Ini prinsip-prinsip dulu nih, supaya kita tenang dalam berinvestasi di bursa saham kita. Bahwa prinsip syariah ini harus kita tegakkan. Karena kita berinvestasi untuk apa? Angkat tangan. Masa depan, hari tua. Ada yang bilang kaya. Salah kalau bilang kaya. Kita berinvestasi untuk, betul sekali. Pak siapa namanya nih? Yani. Pak Yani. Ini adalah tujuan kita berinvestasi adalah mencari keberkahan. Karena percuma kalau kita kaya tapi tidak berkah. Jadi saya selalu menentukan tujuan kita berinvestasi yang jelas. Dana yang kita dapatkan dari berinvestasi itu untuk apa? Ada yang untuk pendidikan, atau dana untuk kesehatan, atau
dana untuk pernikahan. Ada yang masih jomblo di sini? Mana masih jomblo angkat tangan? Siapa yang masih jomblo angkat tangan nih mau didoain nih. Itu masih jomblo. Nah, ada yang berinvestasi untuk biaya nikah. Udah ada calonnya belum? Belum. Nah, ini kalau ada kabar bursa mungkin bikin juga bursa jodoh. Cocok? Nah, ini. Jadi dana atau ada yang ingin membeli rumah tempat tinggal. Jadi investasi saham ini berbeda dengan investasi yang lainnya akan terus bertumbuh dan memberikan dividen untuk saham-saham yang memiliki kinerja yang baik. Kita mengerti bahwa instrumen investasi syariah yang sesuai itu saham, ini bisa kita lihat dari perusahaan-perusahaan yang bagus, yang sudah dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki konsep syariah. Ada Bank Syariah Indonesia, ada juga saham syariah lainnya, ada sukuk obligasi syariah atau reksadana syariah. Pilih sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan Anda sekalian. Jadi jangan main asal beli, tapi kita tentukan dulu tujuan kita dan mana nih investasi yang cocok. Oleh karena itu banyak konsultan investasi yang ada. Dan karena saya sekarang sudah tidak di permintaan lagi, saya siap menjadi mentor kalian semua untuk berinvestasi di bursa saham. Melalui kabar bursa. Kalau SRTG itu ada konflik of interest karena saya pemiliknya. Saya memberikan nasihat di luar. Dan ini satu Alamtri juga masih ada konflik of interest juga saya. Masih ada kepemilikan di Alamtri. Tapi kita bisa menggunakan tujuan tadi untuk menentukan investasi mana yang baik. Karena Indonesia ekonominya akan terus bertumbuh. Memang tadi ada senior kita, Anwar, gimana ini pemerintahan, bagaimana menghadapi tantangan ekonomi. Tapi secara fundamental ekonomi Indonesia ini akan terus baik kalau kita lihat dalam jangka waktu 5, 10, 15, 20 tahun ke depan. Karena berinvestasi di saham itu bukan investasi harian, bukan investasi mingguan, tapi investasi yang jangka panjang. Halo Teteh, Pak Menteri masih menunggu, jadi saya mengisi nih sebagai supir tembak. Jadi Mbak Neng ini dulu teman saya dari Direktorat Jenderal Pajak, dan Mbak Neng sekarang membantu imam besar. Nah, tepuk tangan untuk Mbak Neng. Turun Teh, mangga tuh. Enggak di depan, di depan. Jadi, sekarang ada juga artificial intelligence, teknologi dalam pemilihan saham, gunakan itu dan komunitas. Jadi ada Mang Asep nih, Mang Asep ini adalah pendiri komunitas, ini yang sangat berperan dalam kemajuan dan pengetahuan kita tentang saham. Jadi komunitas dan gunakan artificial intelligence. Tadi juga kita ngobrol dengan kabar bursa bahwa artificial intelligence ini sangat membantu dalam mendiseminasi informasi. Yang kedua, bagaimana cara membangun mindset dan disiplin investasi agar kita tidak naik, baru naik 5-10%, kita langsung jual. Besoknya buntung. Bagaimana kita bisa lebih sabar dalam berinvestasi? Nah, kuncinya adalah tingkatkan literasi keuangan dan literasi permodalan kita. Buat rencana keuangan kita yang disebut sebagai personal finance. Bahwa kita ini kalau perusahaan punya buku atau punya laporan keuangan, kita sebagai pribadi juga harus punya laporan keuangan. Apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi pengeluaran kita, apa yang akan kita dapatkan secara revenue, dicari berapa jumlah yang bisa kita sebut sebagai investable asset atau jumlah aset yang bisa kita investasikan. Dan dari 100 itu, jangan semuanya di saham. Ada yang liquid, ada yang ditaruh di properti, dan mungkin sebagian, kalau saya menaruh hampir 40-45% di saham. Karena 45% ini yang saya simpan untuk masa depan. Nah, ekonomi Indonesia, ekonomi yang menjanjikan. Oleh karena itu kita cari, apa sih new economy dari Indonesia ini? Misalnya energi baru terbarukan. Ada perusahaan namanya Pertamina Geo.
ada brand. Itu yang bergerak di geothermal dan energi baru terbarukan, ekonomi hijau. Ada juga perusahaan perbankan seperti Bank Syariah Indonesia itu sangat baik, sekarang terbaik di Asia Tenggara, ini akan terus bertumbuh. Karena ke depan banyak yang akan semakin hijrah ke prinsip keuangan syariah. Nah, dengan strategi di mana fokus kita tujuan jangka panjang, kita terus bisa melakukan evaluasi dan menyesuaikan bisnis maupun investasi kita secara berkala. Dan kalau ada perubahan yang fundamental terhadap investasi kita bisa melakukan penyesuaian. Nah, saya memakai strategi diversifikasi. Jangan semua ditaruh di satu sektor, tapi dibagi-bagi. Ada 3 sektor yang paling berkembang di Indonesia sekarang. Pertama, Indonesia ekonominya didorong oleh apa? Ada yang tahu? Betul sekali. Konsumsi. Dan salah satunya makanan dan minuman. Ini 60% ekonomi Indonesia hampir semuanya didorong oleh konsumsi. Cari saham-saham yang berprinsip syariah yang bergerak di konsumsi. Mudah-mudahan seperti kayak Paragon, Wardah segera go public. Karena itu betul-betul perusahaan yang berkembang besar karena konsepnya adalah konsumsi. Ada lagi perusahaan yang berkaitan dengan kuliner. Coba sebutkan perusahaan apa yang sudah tercatat di bursa yang besar. Indofood. Karena produknya sangat dikenal. Kita nggak perlu mengingat-ingat nama tagline-nya, tapi cukup dengan senandungnya pasti kalian tahu produknya apa. Itu kekuatan daripada sebuah perusahaan yang sangat dikenal. Berikutnya, selain daripada Indomie, ada juga orang pintar minum tolak angin. Itu sudah go public juga. Sido, itu konsumsi juga. Tikernya Sido, Sido muncul. Nah, saya melihat bahwa profil resiko, analisa yang mendalam secara fundamental, diversifikasi ini akan memperkuat kita, apalagi sekarang sudah ada fintech atau financial technology. Saya melihat kalian semua di sini jangan hanya berinvestasi di saham, tapi berpikir entrepreneurship, wirausaha. Karena 60% lebih dari ekonomi kita digerakkan oleh usaha besar atau usaha kecil. Jadi kalian beli saham ini sekalian belajar untuk mendirikan usaha sendiri. Nah, kalau udah punya usaha sendiri, menjadi usaha kecil penopang ekonomi Indonesia, kita bisa bukan mencari lapangan kerja, tapi menciptakan. Karena nyari kerja sekarang gampang atau susah? Siapa yang nyiptain lapangan kerja? Pemerintah atau UMKM? UMKM. Kalian harus menjadi UMKM. Sehingga bisa membantu pertumbuhan 8% yang ditargetkan oleh Bapak Prabowo Subianto, Presiden kita. Nah, 50% investor di pasar modal ini usianya berbeda. Zaman Bu Kiki sama saya mulai di tahun 2000, awal tahun 2000-an. Itu rata-rata investor asing dan investor yang usianya di atas 30 tahun. Sekarang 50% investor itu di bawah usia 30 tahun. Oleh karena itu saya menitipkan semangat 4 As dalam berinvestasi saham. Pertama, kerja keras. Analisa secara cerdas. Setelah itu evaluasi secara tuntas. Dan terakhir berinvestasi dengan konsep tadi mencari keberkahan dengan ikhlas. Karena berinvestasi itu insya Allah rezeki tidak akan tertukar. Kalau kita mengedepankan kerja keras dalam menganalisa dan menganalisa secara cerdas, kita tentukan saham dan evaluasi secara tuntas, maka keikhlasan kita akan membawa keberkahan dalam kita berinvestasi. Dan selalu mengusung tema 3C. C yang pertama adalah inovasi, C yang kedua adalah adaptasi, dan C yang ketiga adalah kolaborasi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mengisi di sini tentunya atas undangan Pak Menteri Agama dan teman-teman kabar bursa. Saya buka kesempatan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin memulai berinvestasi di saham. Tapi saya ingin sampaikan nih Mbak MC. Apa? Dalam melihat laporan keuangan, yang pertama kita lihat
di laporan keuangan kinerja dari emiten atau perusahaan yang akan kita investasi itu apanya? Laba, betul. Apalagi? Cash flow, apalagi? Liabilitas, debt, apalagi? Rasio utang, apalagi? Return on equity, ROE, apalagi? Return on asset, market cap, betul? Market cap itu udah pada ini udah ngerti semua ya. udah ngerti ya. Ahli-ahli ya. Nah, itu semua adalah indikator yang bagus. Tapi saya selalu fokus kepada satu. Free cash flow. FCF itu nggak ada di laporan keuangan, tapi bisa dianalisa melalui analisa daripada laba. Berapa banyak free cash flow yang dihasilkan, di-generate oleh perusahaan ini dalam setahun. Dan setelah itu kita gunakan multiple, bisa 10, bisa 5, tergantung industrinya, dan inilah yang akan menentukan enterprise value. Enterprise value dikurangi oleh debt, total liabilities kita akan menjadi market cap kita. Itu rumus yang selalu saya pakai. Jadi saya melihat ada value nggak di sebuah perusahaan secara fundamental untuk kita berinvestasi. Itu yang disebut sebagai teknik investasi Warren Buffett, yaitu fundamental investing. Karena ada juga ilmu lain yang berbeda secara 180 derajat yang disebut technical investing. Tidak melihat perusahaannya apa, hanya melihat chartnya aja. Itu saya nggak menguasai. Saya menguasainya yang fundamental, di mana saya lihat betul-betul kinerja dari perusahaan tersebut secara laporan keuangan. Demikian teman-teman, saya sekarang ingin mendorong bahwa EBITDA atau laba itu mungkin satu hal, tapi cash is king. Makanya free cash flow itu adalah penentu daripada nilai perusahaan yang akan kita investasikan. Saya ingin juga teman-teman kenali perusahaan yang akan Anda investasi, coba produknya. Yang suka tolak angin, pasti suka sahamnya Sido muncul. Yang suka makan Indomie, nggak salah. Kita selain konsumsi Indomie juga punya sahamnya, Indofood. Apalagi Mayora yang suka Roma, itu juga bisa. Kelola Mayora. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya kuat. Nah, yang suka industri ramah lingkungan, renewable, banyak perusahaan-perusahaan juga yang ramah lingkungan sekarang. Dan terakhir, saya akan doakan kalian semua karena saya siap menjadi mentor, sudah tidak punya tugas di pemerintahan, jadi akan bisa banyak menghabiskan waktu dengan kabar bursa dan teman-teman komunitas. Saya doakan kalian semua menjadi investor-investor yang sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh kita membuka sesi Q&A? Boleh. Ada yang mau bertanya ini kapan lagi nih dimentorin langsung sama Pak Sandiaga Uno langsung? Iya, langsung di sebelah kiri. Silahkan, boleh. Mic-nya ada lagi di sebelah sini. Oke. Nanti gantian ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Sandi buat kesempatannya. Jarang banget ya langsung ketemu mentor tanyain. Gini Pak, mungkin keresahan dari teman-teman di komunitas syariah saham ya, kebetulan hari ini saya mewakili syariah saham. Jadi kira-kira Pak, kalau dalam kondisi market yang tidak jelas seperti ini, itu apa yang bakal Bapak Sandi lakukan perihal bagaimana cara merebalancing portonya Pak? Kalau yang kita tahu kan ada Saratoga ya, yang salah satu isinya mungkin beberapa saham yang sangat tadi mungkin analisanya sudah Bapak sebutkan seperti apa cara pilihnya, dan gimana Pak sikap kita sebagai investor melihat market ini bisa dibilang kayak labil ya Pak, kayak anak ABG gitu, besok naik, besok turun gitu kan. Jadi kalau ada yang bilang, wah beli sore jual pagi, besoknya boncos. Beli pagi jual sore juga ikutan boncos. Nah itu mungkin boleh diinfokan ke kami Pak. Terima kasih teman-teman komunitas
syariah saham. Karena saya berinvestasi sangat jangka panjang, saya tidak melihat investasi itu harian. I'm not a day trader. I don't day trade. Saya tidak beli saham dalam konsep harian atau mingguan, tapi saya lihat dalam konsep yang sangat jangka panjang. Makanya dari total aset yang saya miliki itu hanya 40% di saham. Karena setiap beli saham taruh di laci. Istilahnya waktu dulu saham masih bentuknya kertas. Nah kan sekarang scriptless. Saham taruh di account aja. Tapi beli perusahaan-perusahaan yang punya fundamental. Tadi Pak Nur bilang buy the future ya Pak ya. Buy the future. Cari perusahaan-perusahaan yang punya masa depan yang cerah. Nah, tanpa mengajak kalian semua untuk berinvestasi di SRTG, tapi kira-kira pola pemikiran saya waktu itu di Saratoga adalah apa sih Indonesia yang dikembangkan selain konsumsi yang 60%? Ternyata Indonesia didorong oleh investasi. Investasi itu di mana? Di infrastruktur dan di sumber daya alam dalam proses hilirisasi. Makanya kita mulai berinvestasi di saham-saham yang memiliki potensi di sana, termasuk salah satunya Alamtri. Ada juga perusahaan-perusahaan konsumsi dan jasa yang kita investasi yang juga memiliki prospek yang jangka panjang. Dan terakhir perusahaan-perusahaan infrastruktur. Nah, karena saya melihat bahwa selain daripada makanan, ternyata anak sekarang itu tidak pernah lepas dari apa? Gadget. Berarti perusahaan apa? Telkom. Apa lagi? Isat. Excel. Baru merger nih atau baru dalam proses merger. Ini akan punya prospek bagus ke depan. Tentunya dengan valuasi yang baik. Jadi galau ini merupakan kegalauan pasar modal ini adalah bentuk daripada penyesuaian. Karena saya kalau melihat dari pasar modal kita sekarang, efeknya itu dari eksternalnya terlalu besar sekarang. Terutama dari perang dagangnya Trump, dari geopolitik, ini mungkin 70% kontribusinya. Dan ada 30% kontribusi daripada apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat berkaitan dengan ekonomi. Dan yang ikut menambah juga mungkin komunikasi publik dari program-program pemerintah yang sangat baik, tapi belum terkomunikasikan dengan jelas kepada bursa dan kepada investor di bursa saham. Jadi saya melihat justru ada yang menyebutkan kan buy on fear. Kalau orang pada takut pada jual, kemarin turun hampir 2%, ini saat yang bagus untuk mulai secara pelan-pelan merebalancing portfolio kita. Mana nih? Dulu kita ternyata mau beli udah kemahalan nih. Yang konsumen kita bisa nih beli nih. Ada saham-saham the big seven lah. Kalau kita ketahui kan dari perusahaan-perusahaan BUMN yang harganya bagus-bagus. Sekarang kan lagi terkoreksi. Ini bagus untuk kumpul. Bayangin, kalian kalau naruh uang sekarang ditaruh di deposito yang syariah, berapa imbal baliknya? Kira-kira berapa persen per tahun? Berapa? 6% ya. 6% per tahun. Ini ada saham bagus banget. Dividen yieldnya itu 8%. Jadi kita bukan hanya naruh uang, dapat potensi kenaikan harga sahamnya, tapi kita dapat dividennya. Ini salah satunya. Ini dia, dividen yieldnya sekitar segitu. Karena kemampuan dia untuk free cash flow-nya itu sangat besar. Kalian tahu nggak kenapa Telkom free cash flow-nya sangat kuat? Ada yang mau nebak kenapa free cash flow Telkom sangat kuat? Subscriber besar, saingannya minim, tapi gini. Dengan asetnya, dia memastikan orang itu, Anda harus bayar. Kalau nggak bayar, ya diputus servisnya. Makanya dia nggak perlu kekhawatiran untuk orang ngutang, nggak bayar pembayaran daripada servis dari Telkom yang diberikan. Jadi itu makanya dia kuat. Misalnya ada pelemahan sedikit, paling nggak terlalu terasa buat Telkom.
Karena orang jarang sekali mengeluarkan atau mengurangi pengeluarannya di sisi telekomunikasi. Biasa belanja paket data segini ya dia beli paket data seperti itu. Mungkin yang dikurangin itu yang belanja-belanja baju atau belanja-belanja mobil itu bisa dikurangin. Tapi kalau belanja data itu udah menjadi hak asasi digital dari Gen Z dan generasi milenial kita. Oke. Semoga terjawab. Oke, Ibu silakan pertanyaannya, boleh berdiri, perkenalkan dari mana dan pertanyaannya apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Desi, Bapak, Ibu. Mungkin bagi yang pertama nih Pak, trik Bapak kalau dengan kondisi sekarang, kita punya sedikit aset, cara gimana? Apakah kita harus membeli saham itu menentukan hanya satu aja atau kita gambling gitu, yang ini dipasang gitu, atau triknya gimana gitu Pak? Terus awal untuk pemula gitu, awalnya berapa berapa sasaran tembak pertama untuk pemula gitu? Untuk menembaknya harus tembak sekian nih buat ini atau langsung dibidik satu aja gitu. Triknya seperti apa? Oke. Terima kasih. Mudah sekali. Ini dan kelihatannya agak boring, tapi memang ini yang selalu saya berikan nasihat untuk para pemula. Kita beli menggunakan analisa yang sudah dibuat oleh para ahli. Jadi kita menggunakan reksadana paling mudah. Dan kalau kita saham ya tentunya reksadana saham yang syariah. Karena sudah ada yang menghitung, sudah ada yang menganalisa. Berapa memulainya? Saya memulai dengan 100.000. 100.000 rupiah. Cukup 100.000 rupiah, tapi jangan langsung dijual begitu untung. Tanam terus. Sehingga dalam jangka waktu 10 bulan ada 1 juta rupiah. Jadi begitu caranya menabung saham. Jadi gunakan ahlinya sudah ada, yaitu reksadana, terutama reksadana yang sudah memiliki kinerja yang baik, track record yang baik. Siapa aja reksadana yang terkenal di sini? Siapa? Ada yang tahu? Schroeder, Michael Choadadi, siapa lagi? Saya nanti bilang Mike. Saya besok ketemu Mike. Saya bilang, tanya pertama orang ngomong Schroeder. Ada lagi yang punya kita, masa? Punya bangsa kita. BNP itu namanya Banque Nationale de Paris. Itu punya Perancis. Apa yang punya Indonesia? Dana Reksa. Dan ada beberapa lagi yang lokal yang bagus-bagus. Saya pernah kenal juga sama perusahaan investasi Samuel misalnya, perusahaan investasi Sukor dan lain sebagainya, itu juga dia mengeluarkan reksadana. Tapi cari yang memiliki track record yang baik. Terima kasih. Baik, semoga terjawab. Ada 10 pertanyaan lagi loh ini Bang Sandi. 10 pertanyaan, tapi saya harus ke Bekasi, jadi saya mohon diri. Tapi kalau ada pertanyaan silakan diberikan kepada Kabar Bursa. Oh, satu terakhir. Oh, senior nih. Wah. Senior. Oh, ini baik. Senior. Pertanyaan titipan ini. Oke, silakan. Bang Sandi, ini sudah ada mic-nya. Mas Sandi kan jangka investasinya kan selalu jangka panjang. Nah, selama investasi pengalaman selama ini lebih banyak dapat dividen atau jual sebelum dividen? Itu aja. Saya penganut dividend paying stocks. Jadi saya nggak akan investasi di perusahaan yang nggak membayar dividen. Jadi kayak Astra itu perusahaan yang selalu rajin banget bayar dividen. Mana? Iya, betul juga itu. Yang ini nggak pernah berhenti bayar dividen. Bayar terus, Pak. Jadi Alam Tri ini bayar dividen. Perusahaan saya pastikan harus bayar dividen. Walaupun turun, walaupun sedikit harus bayar dividen. Kenapa? Karena investor itu pengen punya oleh-oleh hadiah tiap tahun. Dan capital gain itu ya seandainya kita kan bisa menentukan. Waktu saya tinggalkan Saratoga 10 tahun lalu, net asset value-nya itu sekitar 20 triliun. Saya tinggal 10 tahun, sudah sekarang net asset value-nya 60 triliun.
berarti ada 3 kali lipat peningkatan jumlah. Ini berarti selain daripada mereka membayar dividen, mereka juga fokus kepada peningkatan nilai yang dimiliki oleh para pemegang saham. Semoga terjawab ya dengan senior ini pertanyaannya. Makasih. Baik. Oke. Dan teman-teman jangan lupa untuk terus memantau kabar bursa. Ini katanya sudah 121 juta pembacanya ya, 121 juta dan sudah menjadi referensi sampai ke Vietnam dan Singapura memantau kabar bursa. Dan mulai saham itu nggak usah besar-besar, kecil-kecil aja cukup. Yang penting kita merasakan dan memulai sehingga kita bisa berinvestasi di masa depan ekonomi Indonesia. Terima kasih, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Sandi, boleh kalau izin ya, saya pengen membalas pantunnya Bang Sandi tadi. Sikat. Agak tertantang ini soalnya. Hajar. Sebulan kita berpuasa, Cakep. kurang kenceng aja kok. Cakep. Lagi pada puasa lemes ya. Iya. Sebulan kita berpuasa, Cakep. bukanya pakai es blewah. Cakep. Nyantri saham bareng kabar bursa. Cakep. Insya Allah bawa berkah. Amin. Buka puasa makannya bubur. Cakep. Investasi di saham biar pada makmur.